taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Halo my friends, balik lagi sama gue di YouTube channel Mister Prakoso. Kali ini gue mau bikin kandang reptil canggih, tapi sebelum gue mulai ke inti alatnya itu, sekarang gue mau buat aplikasinya dulu. Sebelumnya gue udah buat aplikasinya, gue pakai app inventor ya, pakai app inventor. Ini tampilan utamanya seperti ini kepotong ya, ini kepotong karena resolusi di laptop ini nggak nggak sesuai dengan handphone gua, jadi kepotong ini, tapi aktualnya itu seperti ini. Nah, jadi itu tampilan layar dari handphone gua, realnya seperti itu. Terus di sini langsung aja kita mulai. Di sini gue pakai satu screen doang, satu screen tapi beberapa page. Jadi ada setting lampu pertama, kedua setting suhu, ketiga itu setting humidity. Di atas itu semua ada connect Bluetooth seperti biasa. Terus di sini gue pakai sensornya ini, itu pakai Bluetooth client satu yang ada di sensor, di connectivity gue pakai Bluetooth client nih sebelah kiri, bisa kalian lihat Bluetooth client gue pakai satu. Terus sensornya itu gue pakai timer, pakai clock, itu dua, clock satu dan clock dua, nanti gue jelasin. Terus tampilan pertama ini gue tulisnya home ya, home, dari home 1 sampai home 10 kalian bisa lihat nih sebelah kanan, home 1 sampai home 10 ini layoutnya. Jadi home 1 ini isinya itu not connected untuk Bluetooth, terus home 2 ini untuk jarak antara layout 1 dan layout 3. Terus di layout ketiga, di home 3 itu isinya ada setting lampu, isinya cuma button doang, cuma lampu, isinya ini button ya, setting lampu ini button. Terus home 4 itu untuk ngatur jarak, home 5 itu setting suhu, home 6 itu jarak, home 7 itu setting humidity. Jadi masing-masing home 3, home 5 dan home 7 itu isinya satu tombol doang. Terus home 8 ini jarak spasinya, home 9 juga sama, home 10 ini untuk gambar gua dan teman gua, karena ini gua bikin alat yang nantinya gua kasih ke teman gua untuk dipakai di sana. Jadi rencananya kandang kandang reptil ini dipakai untuk biawak, kalau nggak salah, untuk biawak. Jadi di sini gua collab sama si Satwa Sakti. Terus ini kan tampilan utamanya itu home 10. Home 10, home. Nih, dari home 1 sampai home 10. Itu visible ya, visible. Tuh semua dari home 1 sampai home 10 itu visible checklist. Dan untuk ini temperatur itu di setting suhu. Jadi kalau kita klik setting suhu, dia muncul di temp 1 ini. Temp 1 ini itu gua unvisible, jadi visible-nya gua unchecklist semua sampai humidity, ini kan temperatur, humidity, lamp, gua unchecklist semua. Untuk ngelihat kita unchecklist dulu ya semuanya, bentar gua unchecklist dulu. A few moments later. Nah, jadi yang home ini gua udah unchecklist semua, udah gua nggak checklist. Sekarang yang temp yang gua checklist. Jadi ketika di home ini kita klik setting suhu, dia akan muncul seperti ini, visible ke checklist. Nanti ada di tampilan ini, tampilan blog, tapi gue bahas tampilan layoutnya dulu, tampilan desainer. Jadi di sini ada suhu pagi dari jam 7 sampai jam 10 bisa kita atur. Jadi di sini itu, ntar ini gua ilangin dulu yang button ini, gue visible gue ilangin, button ini juga gue ilangin visible-nya. Nah, jadi itu masing-masing, yang ini juga nih, ini gue visible-nya ilangin. Nah, jadi masing-masing tuh seperti ini, ada tombol bawah, tombol atas, sama ke bawah juga sampai suhu default. Jadi kalau kita klik bawah,
dia akan berkurang 0,1. Kalau kita klik atas, dia akan bertambah 0,1. Nanti kita kirim send untuk ngirim data ke alat. Yang nantinya alat bakal nerima angka 255 ya, bukan 25,5. Jadi pengiriman datanya biar lebih aktual, biar lebih akurat itu gua kali 10. Jadi pengalinya itu 10, nilai ini, nilai ini, nilai ini. Semuanya dikali 10 jadi 255, 315 dan seterusnya. Nanti dari program baru dikalkulasi lagi dibagi 5 biar hasilnya segini. Kenapa nggak gua langsung kirim segini? Takutnya dari tipe data string ke float itu kurang maksimal nanti takut hasilnya. Jadi gue langsung aja dari string ke integer, terus dari integer baru ke float. Gitu, lebih gampang. Terus di sini tampilannya juga ada pagi, siang, malam, dan default. Jadi pagi ini gue balik lagi jam 10 sampai jam 7 sampai jam 10, terus di siang ini jam 12 sampai jam 2, di malam ini jam 6 sore maghrib sampai jam 6 pagi. Nah, suhu default ini di luar jam ini semua. Jadi jam 7 dan maksud gue dari jam 6 ke jam 7 kan kosong nih. Jadi misal kalau suhu malam ini mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi ke jam 7 pagi ini kan kosong. Karena ini mulainya jadi jam 7 pagi. Mulainya dan ini jam selesainya jam 6 pagi. Jadi kan 1 jam kosong itu akan diisi sama default. Terus dari jam 10 ke jam 12 kan ada 2 jam kosong itu diisi sama default. Terus dari ini jam 2 sampai jam 6 kan kosong 4 jam diisi sama suhu default. Seperti itu. Ini gue balikin lagi. Visible-nya gue checklist lagi. Terus mana lagi? Ini kalau nggak salah. Visible. Dah. Untuk suhu seperti itu tampilannya, ada tombol bawah, tombol atas, dan send. Terus kita habis dari temperatur, kita ke humidity. Seperti biasa gue unchecklist dulu visible-nya. Nah, di tampilan humidity ini sama aja. Sebenarnya sama aja. Ada tombol bawah, tombol atas, dan send. Nah, bedanya ini persentase. Tadi kan derajat Celcius dengan konsentrasi di 0,1, kalau ini di nilai bulat, yaitu 1. 78, 79 nggak ada koma. Satuannya persen karena ini humidity. Di sini juga ada jam pagi, jam siang, jam malam, dan default. Jamnya seperti tadi siang, tadi setting suhu juga sama. Jadi setting suhu sama setting si humidity ini nggak jauh beda, cuma beda angka doang. Kita lanjut lagi ke lampu. Dan di setting lampu ini itu tampilannya juga sama. Pengaturan maksud gue ada tombol bawah, tombol atas, dan kirim. Yang hijau ini kirim, send. Set power itu maksudnya power intensitas cahayanya itu dari 10% sampai 100% bisa kita atur. Terus set start IM maksudnya setting mulainya di jam IM, itu jam pagi. Ini gue setting defaultnya dari jam 6 sampai jam 11. Lebih dari jam 11 ini nggak bisa, lebih kecil dari 6 itu nggak bisa. Untuk pagi ya. Jadi kita bisa setting mulai jam 7, selesai jam 8 itu bisa. Terus set start PM. Jadi yang IM ini maksudnya untuk berjemur pagi dan PM ini untuk berjemur sore. Di sini gue defaultnya jam 2 sampai jam 6. Bisa diatur juga, ini bisa dikecilin, bisa ditambah, ini bisa dikurangin. Jadi di bawah jam 14, jam 2 sore itu nggak bisa, di atas jam 6 sore itu nggak bisa. Terus ini status UV paginya itu untuk ngasih tahu ini itu bakal nyala berapa jam dan statusnya seperti apa. Nah, entah itu on, entah itu off, nanti kita bahas di pas pembuatannya alat. Nah, seperti itu. Jadi ini kirim-kirim data, sekarang kita lanjut ke bloknya. Nah, jadi bloknya seperti ini. Ini gue zoom terlalu dekat, seperti ini sebenarnya nih. Banyak kan? Banyak. Kita deketin dikit. Nah, jadi di sini itu pertama clock pertama itu yang ini. Global Start IM. Ini untuk ngilangin teks yang
bukan teks, bukan ngilangin teks, untuk ini nih munculin teks yang ada di sini nih, UV pagi dan UV sore. Penjelasannya seperti ini. Jadi clock timer ini gue setting, clock timer 1 ya tadi. Clock timer 1 gue setting timer intervalnya itu 0. Jadi nggak ada delay sama sekali. Jadi setiap kita ada perubahan di start EM dan PM ini, itu langsung update di sini. Gitu. Jadi ini gua nggak pakai delaynya gua nolin. Terus jadi ini jika get start EM itu sama dengan global start EM nih, start EM dan end EM itu jika sama maka menuliskan status di EM, status di sini, status pagi ini mana sih, bentar, nih status EM tuh kotaknya di sini nih, status EM itu menuliskan off kalau sama. Jadi kalau jamnya sama dia membaca nggak aktif. Jadi kalau di EM itu jam 7 startnya, jam 7 juga end-nya itu bakal menuliskan off. Jadi nggak akan nyala di pagi hari. Sama dengan PM juga sama. Terus di sini status EM kalau beda itu bakal menunjukkan kalimat on. Dilanjutkan dengan penulisan global NEM dikurang dengan global start EM. Misal NEM-nya itu jam 7 dan startnya itu jam 6. Berarti kan 7 dikurang 6 1. Jadi on 1 jam. Seperti itu. Sama yang PM juga, ini untuk clock 1. Untuk clock 2-nya itu untuk menghilangkan kalimat pengiriman data. Nanti gue jelasin di pembuatan programnya, pembuatan alatnya. Nah, terus di sini bedanya, ini untuk before picking dan after picking ini seperti biasa untuk koneksi Bluetooth. Nah, misal kalau suhu itu diklik, tombol suhu yang ada di home ini tadi nih, yang mana? Yang ini kalau nggak salah. Setting suhu ini, kalau dipencet ini kan ada di tampilan home 1 ya. Home 1 sampai home 10 yang tadi pertama gue bahas. Kalau suhu diklik, dia bakal menunjukkan home 1 visible false. Jadi ini ibaratnya visible ini di false, di unchecklist seperti itu. Jadi hilang. Dan tampilan temp 1 sampai temp 7 itu true. Temp 1 sampai temp 7 benar. Temp 1 nih, temp 1 sampai temp 7 itu true. True maksudnya itu di checklist. Jadi bakal muncul yang seperti ini. Seperti itu. Jadi ada yang false, ada yang true. Sama lampu juga ada yang false, ada yang true, karena lampu lebih banyak optionnya, jadi dia lebih banyak settingannya seperti ini. Humidity nggak jauh beda dengan suhu, makanya dia hampir sama dengan suhu. Terus di sini ada tombol back. Tadi gue juga lupa ngasih tahu, di tombol back ini ada tampilannya seperti ini. Ini gue unchecklist dulu biar kelihatan. Terus di sini gue unchecklist juga. Ini nggak usah, ini unchecklist. No, back to home. Jadi setiap tampilan di lamp, di humidity, di temperatur, di masing-masing pengaturan itu semua ada tombol ini sebenarnya. Tadi gue lupa munculin dia karena ada di paling bawah ini, back to home. Jadi back ini isinya cuma tombol back to home. Nah, back to home ini kalau kita pencet dia akan menunjukkan home 1 sampai home 10 ini true. Jadi checklist semua dan yang sisanya itu false. Gitu. Jadi dia bakal ke tampilan awal. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertama ini kita bahas di deep hour, maksudnya down. Jadi kalau kita bahas yang mana dulu kali ya? Ini gua unchecklist dulu deh. Nah, kita bahas ini aja ya. Kita bahas di temperatur aja, di pengaturan suhu. Jadi di sini kan ada tombol atas, tombol bawah, dan kirim. Nah, di blok ini
Gue naruh inisialisasi T pagi. Jadi ini kayak tipe data di Arduino itu untuk global, untuk apa aja bisa, untuk teks, untuk integer bisa. Gue nulis T pagi, maksudnya temperatur pagi itu defaultnya 25,5, disamakan dengan kalimat di sini 25,5. Terus jika DT pagi maksudnya daun temperatur pagi, berarti kalau kita mencet yang ini nih, yang tombol ke arah bawah, yang paginya, berarti yang ini. Kalau ini kita pencet, maka jika T global pagi ini lebih besar atau sama dengan 23, dia akan set T pagi itu global pagi, T global pagi, T pagi maksud gua, T pagi dikurang 0,1. Kalau di bawah di setting T pagi teks global pagi. Jadi teksnya ini itu ada di sini nih, yang 25,5 ini. Gitu. Jadi setiap kita mencet bawah, dia akan berkurang 0,1 sampai 23,00 sebenarnya. Gitu. Jadi di bawah 23 dia nggak bisa karena takutnya nanti beku lagi. Kasihan nanti biawaknya beku, kasihan kan, mati nanti. Terus lanjut lagi kita kalau temperatur pagi, jika global pagi ini lebih kecil atau sama dengan dari 35, maka dia akan menambahkan plus 0,1. Jadi kalau di atas 35 itu dia nggak akan menambah 0,1 lagi. Nah, dilanjutin misal udah kita tentuin nih paginya mau berapa suhunya, terus kita send data pagi nih, send T pagi, send temperatur pagi maksudnya. Jadi kalau Bluetooth client ini connect, dia akan ngirim ke Arduino atau ke Bluetooth yang sudah connect sama handphonenya, itu mengirimkan teks berupa awalnya TPG dilanjutin atau diikuti dengan global pagi dikali 10. Jadi global pagi ini yang udah kita setting tadi dikali 10. Jadi kalau ini 25,5 dikali 10 kan berarti 255. Nah, itu dikirim ke Arduino dengan status data pagi terkirim, data pagi send dengan warna hijau. Tapi kalau enggak, else, ini ada di bawahnya nih. Nah, kalau else, kalau enggak terhubung, berarti kalau enggak terhubung dengan Arduino atau Bluetooth yang connect sama handphone, ya dia akan mengirimkan send data file dan menuliskan warna merah. Dan di sini juga ada clock 2 timer true, jadi membenarkan clock 2 untuk aktif. Kita lompat ke clock 2 mana? Clock 2, nah di atas ini. Berarti yang tadi itu lompat ke sini untuk mengaktifkan clock 2. Jadi global delay ini yang tadinya 0, selama jika T global ini lebih kecil atau sama dengan 1, dia akan masuk ke sini. Global delay dan menambah global delay plus 1. Itu berarti kan ada waktunya tuh. Sedangkan di sini gue clock 1-nya itu gue kasih clock 2-nya ini gue kasih 1000 atau 1 detik. Tuh. Udah terpenuhi ini. Kalau udah nggak terpenuhi ini, udah terhitung nih 1 detik, dia akan lompat ke sini else. Dia akan membatalkan pengaktifan clock 2 dan menuliskan teksnya ini 0. Dan kembali yang tadinya udah global delay-nya ditambah 1 bakal balik lagi ke 0. Dan teks di nolin lagi, dikosongkan lagi, dibersihkan lagi. Yang tadinya kan kita tulis di sini send data valid. Tapi kalau send data pagi itu nggak dihilangin. Kenapa? Karena untuk mengingatkan kita udah mengirim data pagi. Seperti itu. Yang siang juga sama, ini juga sama, semuanya sama. Default juga sama. Terus untuk PM, settingan PM juga sama. Bedanya itu ada di ini, settingan power. Settingan power juga sama, deng. Udah, sisanya sama semua. Yang tadi gue bahas itu kan sebelah sini nih. Yang tadi gue bahas tuh sebelah sini nih, area sini. Yang tadi gue bahas. Dan ini itu untuk up, ini kan down, ini untuk pagi.
Ini siang, ini malam, ini default. Nah, ini juga sama nih. Pagi, siang, malam default. Ini untuk humidity dan ini untuk setting lampu. Setting lampu itu ada 5. Di sini untuk power, power yang tadi paling atas. Terus di sini untuk start IM-nya, untuk pengaturan jam paginya lampu nyala. Terus ini pengaturan jam pagi itu mati, di sini pengaturan jam sore nyala ini mati. Sama pengirimannya, bedanya ada di sini. Di POW, di sini POW maksudnya power diikuti dengan data. Terus di sini SEM start IM diikuti dengan data. IM IIM itu NIM diikuti dengan data. SPM start PM diikuti dengan data. Terus ini juga NPM diikuti dengan data. Lanjut di sini HPG humidity pagi diikuti dengan data. HSG diikuti dengan data, humidity siang maksudnya. HML humidity malam diikuti dengan data. HDF humidity default diikuti dengan data. Terus di sini TPG temperatur pagi diikuti dengan data, TSG tes siang itu diikuti dengan data, TML itu suhu temperatur malam diikuti dengan data, TDF itu temperatur default diikuti dengan data. Kenapa TDF, TML itu kan 3 ya, 3 angka, 3 huruf, maksudnya 3 karakter. Jadi untuk penerimaan data di Arduino lebih gampang. Jadi gue nantinya pakai for doang, for 3 kali, kita terima data 3 kali, itu bakal membedakan data apa yang akan diterima. Nah, sekarang kita ke tampilan handphonenya. Nah, kita udah tampilan di Androidnya di handphone. Jadi ini gue pakai Android ya. Di sini di atas itu tampilannya untuk connect Bluetooth. Sengaja gue nggak konekin. Kita langsung ke setting lampu dulu. Nah, di setting lampu ini kita bisa klik atas. Klik atas dia akan nambah sampai 100, dia nggak akan nambah lagi. Di bawah juga nggak akan berkurang lagi. Kalau kita kirim data, tadi kan kita belum connect, kita kirim data, dan di bawah ini di send data akan menunjukkan send data valid karena tidak connect ke Bluetooth. Yang ini juga sama, ini juga sama. Nah, di sini kita defaultnya ini start IM itu jam 6 dan NIM-nya itu jam 11. Jadi dari jam 6 sampai jam 11 itu kan ada 5 jam. Nah, di UV pagi ini yang di bawah itu akan bertuliskan on 5 jam. Kalau kita nambah di start IM-nya jadi jam 7, dia akan berkurang jadi 4 jam. Terus nambah sampai jam 9 dia 2 jam, dan NIM ini kita kurangin. Nah, kalau jam 9 ini sama, dia bakal menuliskan off. Itu. Yang ini juga sama, off. Seperti itu. Jadi kalau kita kirim data, ini karena masih belum bisa, jadi send data valid. Nah, ini itu clock 2-nya aktif. Clock 2 aktif beberapa detik langsung mati. Gitu. Terus di setting suhu juga sama, nambahnya tapi 0,1. Gitu. Ini juga sama, set default. Di setting humidity juga sama, nambahnya 1 ya. Ini bukan 0,1 nambahnya. Gitu. Sekarang kita konekin dulu ke HC05. Ini udah connect alat ya. Bukan connect ke Bluetooth maksud gue. Connect ke Bluetooth. Bluetooth itu belum nyala ini, udah. Nah, ini udah connect. Tampilannya atas tuh udah kelihatan connected. Sekarang kita setting lampu ini di setting power ini 100%. Kita kirim. Nah, di bawah itu ada tulisan power data send. Jadi datanya udah terkirim. Terus di IM juga sama, ini gua nggak rubah. Jam 6 deh. Send, tuh, berubah. Kita kirim. Yang ini juga sama, setting suhu juga sama. Kalau kita kirim, dia akan data pagi terkirim. Humidity juga sama. Kalau kita kirim, data siang terkirim, malam, data malam terkirim, default, data default terkirim. Seperti itu. Jadi ini tampilannya sebenarnya banyak ya. Tapi yang gue munculin cuma seperti ini. Yang tadinya di desainer ini kepotong setengah. Dari logo Mr. Prakoso sama Satwa Sakti ini terpotong setengah. Kalau di handphone gue tampilannya
seperti ini. Jadi pas. Jadi gue pembuatannya sambil connect ke handphone biar gue tahu letaknya dan jaraknya itu seperti apa bagusnya. Oke, pembuatan aplikasi Arduino seperti itu dulu. Nanti kelanjutannya itu pembuatan program dan pembuatan alat. Sekian dari saya. Bye bye.